Malam itu, hujan turun deras di desa terpencil di kaki gunung. Angin berhembus kencang, menciptakan suara gemerisik di antara pepohonan. Seorang gadis bernama Lia, yang sedang melakukan penelitian sejarah untuk tugas kuliahnya, tiba di desa tersebut. Ia tertarik pada sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda yang diceritakan oleh penduduk desa sebagai tempat yang angker. Rumah Belanda, begitu orang-orang desa menyebutnya. Rumah itu telah ditinggalkan selama puluhan tahun, dan banyak cerita mistis berkembang di sekitarnya. Lea, yang skeptis terhadap hal-hal supranatural, memutuskan untuk menginap semalam di rumah itu, mencari tahu apakah mitos yang beredar hanyalah cerita tahayul belaka. Malam semakin larut saat Lia memasuki rumah tersebut. Bangunannya besar, dengan jendela-jendela yang retak dan kayu-kayu yang mulai lapuk. Di dalamnya, ruang tamu dipenuhi debu dan perabotan antik tersusun di setiap sudut. Namun, ada yang aneh. Suasana rumah itu terasa berat, seolah ada yang memperhatikan setiap langkah Lia. Ia mendirikan tenda kecil di salah satu ruangan, menyiapkan kameranya untuk merekam kejadian yang mungkin terjadi. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara pintu berderit. Lia menolak, tetapi tak ada siapa-siapa. Ia menganggapnya hanya suara angin. Namun, suara langkah kaki yang berat terdengar dari lantai atas. Kali ini, ia merasa merinding. Suara itu tak bisa dijelaskan oleh angin atau hewan. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan di atas lantai kayu yang lapuk. Dengan senter di tangan, Lia memberanikan diri naik ke lantai 2. Suara langkah kaki itu kini berhenti. Di salah satu kamar, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang, sebuah cermin besar yang retak. Pada cermin itu, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita berpakaian seperti noni Belanda, berdiri di sudut ruangan, menatap lurus ke arah Lia. Lia menggosok matanya, memastikan apa yang ia lihat. Ketika ia melihat lagi, bayangan itu telah hilang. Namun, hawa dingin menusuk tiba-tiba menyelubungi ruangan, diikuti oleh bisikan pelan dalam bahasa Belanda yang tak dimengerti oleh Lia. Ia merasa ada yang salah, dan ketika hendak turun ke lantai bawah, tiba-tiba cermin itu pecah dengan keras, mengirimkan serpihan kaca ke seluruh penjuru ruangan. Ketakutan mulai menyelimuti Lia. Ia berlari turun. Namun ketika sampai di lantai bawah, pintu keluar yang tadi ia buka kini terkunci rapat. Ketika ia mencoba membuka pintu itu, suara langkah kaki kembali terdengar, mendekat dengan cepat. Lia menoleh dan melihat sosok wanita berwajah pucat, mata kosong, dengan gaun putih penuh darah, melayang mendekatinya. Lia menjerit dan pingsan di tempat. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Lia tergeletak di halaman depan rumah Belanda itu. Ia masih hidup, namun tak sadarkan diri. Saat ia dibawa ke rumah sakit, desas-desus di desa kembali merebak. Mereka yang tahu cerita rumah itu mengingat kembali legenda lama tentang seorang noni Belanda yang tewas terbunuh di rumah itu oleh pasangannya sendiri, dan arwahnya masih menghantui setiap sudut rumah. Sejak kejadian itu, Lia tak pernah kembali ke desa tersebut. Namun, setiap kali ia bermimpi, bayangan wanita di cermin itu selalu muncul, menatapnya, seolah memanggilnya untuk kembali ke rumah Belanda yang angker. Cerita ini menggambarkan suasana mencekam dan misteri dari rumah kolonial yang penuh dengan sejarah, kelam dan arwah penasaran.